Halo brosis, salam satu hati. Kali ini kita akan ngebahas tentang satu motor yang lagi viral. Kalau kalian sering bermain atau berselancar di sosial media, kalian pasti tahu tuh hashtag Matic besar itu PCX 160 yang dari awal keluar sampai saat ini motornya masih inden. Artinya masih hangat banget ya, masih hangat-hangat. Orang-orang masih pada ngiler, masih rela untuk antri mendapatkan PCX 160 ini. Tapi kira-kira kenapa ya PCX 160 begitu digemari? Apa sih hebatnya dari PCX 160 ini? Kita bakal bahas detail mulai dari depan, samping, belakang, atas, bawah sampai dalam-dalamnya. Kita bahas apa aja kelebihan dari PCX ini. Selengkapnya di AutoShare. Oke, kita mulai dari bagian desainnya. Desain motor ini baru dari yang sebelumnya ya, PCX 150. Kalau diperhatikan sekilas memang agak mirip ya, bentuknya nggak jauh beda. Tapi kalau diperhatikan detailnya, ini lebih tajam-tajam. Jadi lebih terlihat ya lekukan-lekukannya, sehingga memberikan kesan yang lebih sporty, tapi juga tetap gagah. Terus kalau kita lihat nih dari bagian depannya lampunya udah full LED. Dengan desainnya yang baru juga. Ini berbeda dari lampu yang sebelumnya. Dengan kacanya, kaca smoke atau kacanya itu yang kayak apa ya, kayak gelap gitu, terlihat lebih gelap sehingga memberikan kesan yang elegan. Kalau kita lihat juga di bagian depan, ini velgnya udah menggunakan desain baru juga. Dengan bannya udah tubeless seperti yang sebelumnya juga. Ukurannya berbeda nih, ukurannya ada yang berubah, yaitu ukuran ban depan 110/70 ring 14, sedangkan ban belakang itu 130/70 ring 13. Velgnya lebih kecil tapi ukurannya lebih besar. Kita beralih ke bagian samping motor ini, di bagian sebelah kiri. Nah, kita coba tengok dulu nih, ada console box. Console boxnya masih sama seperti yang sebelumnya, PCX 150, tapi ada yang berbeda. Kalau di PCX 150, kita harus menggunakan soket charger. Di PCX 160 ini nggak perlu lagi nih, jadi kalian tinggal sediakan USB charger, tinggal colok, udah bisa ngecharge gadget atau handphone kalian. Dan di sini konsol boxnya juga cukup dalam ya, jadi kalau mau naruh air minum, apalagi ya, dompet mungkin ya, ini bisa muat, tapi tetap hati-hati ya kalau naruh barang-barang berharga. Terus di bagian sampingnya step floor, bagian step floornya dibikin lebih besar daripada yang sebelumnya, sehingga kalau kaki kalian agak besar itu nggak perlu khawatir lagi ya, nggak akan keluar dari step floornya. Terus kita beralih ke bagian samping sini, bagian paling penting dari motor ini, yaitu adalah bagian mesin. Mesin PCX 160 ini sudah menggunakan mesin terbaru dari Honda, yaitu ESP Plus. Dengan cc yang lebih besar, yaitu 160, dan juga menggunakan 4 katup, sehingga ini meningkatkan performa juga akselerasi di motor ini. Dan di mesin ini sudah di-upgrade beberapa komponen mesinnya, sehingga tidak akan menimbulkan gejala geredak pada saat putaran awal, walaupun teman-teman sedang menanjak dengan kecepatan yang cukup rendah. Kita beralih ke bagian belakang. Di bagian belakang, lampu belakangnya sudah menggunakan full LED juga, dengan lampu sennya juga LED. Desainnya juga baru nih, desainnya keren banget, menyerupai huruf X, sehingga tampilannya jadi lebih elegan. Di bagian samping kanan kita bisa lihat ya, di sini sudah menggunakan smart key atau kunci pintar, jadi tanpa menggunakan kunci kontak lagi. Jadi teman-teman akan dibekali sama remote-nya mungil, keren ya, dengan simple. Ada 2 tombol di bawah ini untuk on off, tombol di atas untuk alarm. Nah, kita coba nyalain ya. Nah, jadi teman-teman simple banget buat mengoperasikannya. Tidak perlu ribet-ribet bawa kunci kontak kemana-mana, takut hilang yang sering kelupaan. Pakai ini lebih efisien.
Di samping kanan sini terlihat ya ada beberapa tombol-tombol yang ada di stangnya. Yang pertama nih ada hazard, lampu hazard. Jadi enak banget kalau pakai PCX, kalian kalau lagi kondisi darurat bisa gunain lampu hazard ini. Jadi kalau dinyalain, lampu sennya kanan kiri akan nyala barengan. Sama seperti halnya di mobil. Kemudian di atasnya ini ada tombol idling stop system atau fitur untuk menghemat bahan bakar. Jadi kalau kita aktifkan, jadi mesinnya akan mati sementara ketika kita berhenti. Kemudian kalau mau jalan tinggal tarik tuas gasnya. Tapi kalau nggak mau diaktifkan, mode ini bisa kalian nonaktifkan. Jadi tetap nyala terus motornya. Kita ke bagian speedometernya. Speedometernya udah full digital dengan desain yang keren banget ya. Ini lebar, bentuknya juga sesuai sama motornya. Di sini ada informasi kecepatan, kemudian ada informasi jam digital, kemudian ada trip meter, kemudian juga ada konsumsi bahan bakar rata-rata, kemudian indikator smart key-nya ada, terus indikator idling stop. Jadi kalau misalnya diaktifkan itu bisa terlihat. Kemudian ada di sini indikator baterai atau aki, kemudian juga ada indikator oil change. Jadi kalau semisal udah waktunya ganti oli, itu nanti akan muncul informasi di speedometer ini. Dan khusus di tipe ABS, jadi sebenarnya PCX ini ada dua tipe CBS dan tipe ABS. Itu di speedometernya ada indikator ABS-nya. Itu perbedaannya adalah di bagian pengereman. Jadi kalau kombi brake system atau kombinasi pengereman ini, kalau kita tarik tuas rem kiri atau rem belakang, maka tuas rem depan atau pengereman depannya juga ikut otomatis terrem, sehingga pengeremannya menjadi lebih maksimal. Kemudian tipe kedua adalah pengereman ABS, anti lock braking system, yaitu pengereman nanti mengunci pada saat teman-teman berkendara dengan kecepatan tinggi, kemudian tiba-tiba ngerem mendadak, maka pengeremannya akan berfungsi untuk menghindari slip pada saat pengereman. Dan khusus di tipe ABS, PCX 160 disematkan fitur yang namanya HSTC, Honda Selectable Torque Control. Fitur ini berfungsi untuk membatasi torsi mesin jika terdeteksi adanya perbedaan kecepatan putaran ban depan dengan ban belakang, sehingga potensi terjadinya ban slip dapat dihindari. Nah, kita ke bagian sini, bagian atas ya. Setelah tadi kita udah lihat speedometernya gimana, di sini ada tangki bensin. Jadi kalau mau bukanya itu gampang banget, tinggal main di sini aja, tinggal tekan bagian atas fuel. Kemudian dan khusus di PCX terbaru ini udah ada cup holdernya, jadi nggak bakal kemana-mana nih kalau sedang isi bensin, tutupnya nggak akan kabur kemana-mana. Nah, selain itu, kalau kalian punya permasalahan ya, kemana-mana sering bawa bawaan yang banyak, barang-barang, tas, segala macam, muatan banyak, di PCX 160 ini udah disediain solusinya, karena bagasinya 30 liter, gede banget nih. Jadi udah muat kalau kalian mau naruh helm, mau naruh tas, segala macam barang bawaan. Ini enak banget, apalagi kalau kalian berpergian jauh. Tinggal muat aja di sini, semuanya nggak perlu digantung-gantung ya. Nah, itulah tadi review kita mengenai PCX 160 ini. Kita udah bedah ya dari bagian depan, bagian samping kiri, belakang, samping kanan, bagian atas, dan juga bagian dalamnya. Udah kita bedah semua, fitur-fiturnya lengkap banget, dan yang pasti ini bakal jadi solusi buat kalian. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like kalau kalian suka sama videonya, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe, nyalain loncengnya biar kita bisa ketemu di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.